Analisa lingkungan internal dan eksternal dalam produksi netral. Yang pertama, lingkungan internal. Desain unik dan identitas lokal. Perusahaan netral dapat memahami kekuatan dalam desain unik yang mencerminkan budaya dan identitas lokal. Ini dapat menjadi kelebihan bersaing di pasar lokal. Dan dalam fleksibilitas produk, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tren atau permintaan pelanggan dapat menjadi kekuatan yang sangat signifikan. Dalam lingkungan internal ini juga dapat beberapa kelemahan. Keterbatasan sumber daya finansial. Banyak perusahaan ini mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya finansial untuk melakukan pemasaran besar atau ekspansi produk. Dan tingkat produksi yang terbatas, mungkin menghadapi kendala dalam meningkatkan tingkat produksi untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Dalam lingkungan eksternal, ada beberapa dapat peluang, yaitu peningkatan minat pada produk lokal. Adanya tren meningkatkan minat konsumen terhadap produk lokal dapat menjadi peluang untuk perusahaan ini untuk meningkatkan pasar. Eksplorasi pasar ekspor. Mengeksplorasi pasar ekspor dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pendapat dan memperkenalkan produk lokal ke pasar global. Dan pesaing dari merek global, persaingan dengan merek global yang memiliki skala produk besar dan gaya yang saing tinggi dapat menjadi sebuah ancaman perusahaan ini. Perubahan cepat dalam tren mode atau presentasi konsumen dapat menjadi ancaman jika perusahaan tidak dapat beradaptasi dengan cepat. Dan kita untuk membangun perusahaan ini itu memang ada beberapa rekomendasi dari eksternal, yaitu yang pertama, diversifikasi produk. Melakukan diversifikasi produk dengan mengeksplorasi berbagai jenis pakaian atau aksesori dapat membantu perusahaan untuk mencapai segmen pasar yang sangat luas. Yang kedua, penggunaan media sosial. Memanfaatkan media sosial untuk pemasaran dan interaksi dengan pelanggan dapat meningkatkan visibilitas dan menciptakan keterlibatan. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan desainer lokal. Berkolaborasi dengan desainer lokal atau influencer dapat memberikan nilai tambahan pada merek dan menarik perhatian pelanggan. Saya akan menjelaskan struktur organisasi UMKM industri pakaian etereal yang beranggotakan 5 anggota. Yang pertama, pemilik atau manajer toko, yaitu Keshi, bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan toko online, strategi, dan pengambilan keputusan penting. Memastikan semua operasi berjalan dengan lancar, mengarahkan visi dan tujuan, serta mengelola aspek keuangan dan pertumbuhan bisnis. Yang kedua, ahli pemasaran digital, Lydia, fokus pada promosi, strategi pemasaran online, kampanye, dan optimisasi SEO, Search Engine Optimization, untuk meningkatkan visibilitas toko online. Selanjutnya, perencanaan sumber daya manusia untuk merealisasikan jalannya bisnis UMKM yang bergerak di bidang pakaian ini dengan nama brand Ethereal Cloth. Dibutuhkan sekitar 7 peran untuk merealisasikannya. Yang pertama ada pemimpin, yang kedua ada HR, yang ketiga ada finance, yang keempat ada pemasaran dan penjualan, yang kelima ada desain dan sourcing, yang keenam ada bagian kepala produksi dan quality control, dan yang ketujuh ada staf produksi. Yang pertama, satu orang berperan sebagai pemimpin, bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, memimpin, mengontrol, dan juga mengembangkan strategi bisnis. Kemudian, mengambil dan memberikan keputusan untuk kelangsungan strategi bisnis. Yang kedua, satu orang berperan sebagai HR atau Human Recruitment, bertanggung jawab untuk merekrut dan mentraining tenaga kerja. Kemudian menangani administratif data-data karyawan, serta penggajian dan memanajemen kinerja. Yang ketiga, satu orang berperan sebagai finance atau keuangan, bertanggung jawab untuk mengelola keuangan perusahaan, kemudian melakukan penginputan transaksi keuangan, mengontrol aktivitas keuangan perusahaan, dan melakukan pembayaran kepada supplier. Kemudian yang keempat, satu orang berperan sebagai pemasaran dan penjualan, bertanggung jawab untuk menentukan target pasar, mengatur strategi pemasaran, kampanye promosi, dan mengembangkan strategi penjualan. Kemudian, yang kelima,
Satu orang berperan sebagai desain dan sourcing, di mana bertanggung jawab untuk merencanakan konsep desain yang sesuai dengan tren yang sedang berkembang dan permintaan pasar. Kemudian bekerja sama dengan tim produksi untuk menjamin desain bisa dihasilkan dengan efisien. Kemudian memantau ketersediaan stok, serta pemilihan dan pengelolaan pemasok. Kemudian yang keenam, satu orang berperan sebagai kepala produksi dan quality control. Bertanggung jawab dalam merencanakan jadwal produksi dan menjamin operasional yang efisien. Kemudian mengontrol proses dari awal hingga akhir produksi. Kemudian menjamin kualitas produksi sesuai dengan standar, serta mendeteksi dan menangani permasalahan yang berkaitan dengan kualitas. Dan yang terakhir, 4 orang sebagai staf produksi, di mana bertanggung jawab untuk mengikuti standar operasional produksi atau instruksi kerja, kemudian melakukan tahapan produksi dan mengikuti pedoman keselamatan, dan yang terakhir, melaporkan kebutuhan bahan baku. Beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi organisasi. 1. Jalur komunikasi formal. Jalur komunikasi formal dapat menghambat arus informasi yang bebas dari berbagai sumber informasi pada berbagai tingkat organisasi ataupun bisa mempercepat atau memperlancar arus informasi tersebut. 2. Wawasan. Apabila pihak-pihak yang terlibat dalam suatu komunikasi tidak memiliki wawasan yang sama satu dengan yang lainnya, maka komunikasi yang efektif pun akan sulit untuk dilakukan. 3. Bahasa. Perbedaan bahasa ataupun pengetahuan bahasa bisa berpengaruh terhadap komunikasi organisasi yang dilakukan. Misalnya, apabila peserta komunikasi tidak memahami bahasa yang digunakan dalam komunikasi dengan baik, tentunya mereka tidak akan bisa merespon komunikasi yang dilakukan dengan baik pula. Dan berikut beberapa cara mengimplementasikan komunikasi yang baik dalam organisasi, seperti melakukan komunikasi dengan langsung, siap jadi pendengar, memberikan umpan balik, berkomunikasi dengan jelas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya Grace Manuela akan memberikan analisis dan rekomendasi penerapan etika dalam Ethereal Clothing Brand. Yang pertama, menjaga originalitas produk. Berikut analisisnya. Dalam industri fashion, keaslian produk menjadi aspek penting dalam menciptakan nilai dan daya tarik yang unik. Rekomendasi implementasi yang bisa dilakukan adalah Ethereal menciptakan desain yang original atau asli, inovatif, dan mengkomunikasikan nilai keaslian melalui strategi pemasaran yang kreatif dan juga menarik perhatian. Dengan tidak memplagiat desain dari perusahaan lain, Ethereal tentu menghargai etika bisnis. Yang kedua, keadilan dan kesejahteraan karyawan. Menjamin keadilan dalam gaji, memastikan kondisi kerja yang aman, dan peluang pengembangan karir merupakan elemen kritis dalam etika bisnis. Implementasi yang bisa dilakukan adalah Ethereal menetapkan kebijakan gaji yang adil, memberikan training atau pelatihan, dan dukungan untuk pengembangan karyawan Ethereal. Selain itu, Ethereal melakukan audit secara rutin terkait keamanan dan juga kesejahteraan di tempat kerja. Yang ketiga, peduli akan lingkungan dan keberlanjutan. Ethereal Clothing Brand harus bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari proses produksi dan pengolahan limbah. Lalu penerapan etikanya adalah Ethereal menerapkan praktik ramah lingkungan dengan menggunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, kemudian mengelola limbah dengan bijak, dan berinvestasi dalam energi terbarukan. Yang keempat, dalam promosi, Ethereal menggunakan iklan yang bijak dan etis. Pemasaran yang jujur dan etis penting untuk membangun citra positif dan juga meraih kepercayaan customer. Implementasinya dengan Ethereal menghindari iklan yang menyesatkan, fokus pada keaslian produk, dan mengkomunikasikan dengan jelas mengenai nilai-nilai dan komitmen etika Ethereal. Yang kelima, kepatuhan hukum dan juga perundang-undangan. Menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan hukum adalah dasar etika bisnis yang wajib untuk dilakukan. Rekomendasi implementasinya adalah Ethereal memahami dan juga menerapkan secara sepenuhnya peraturan setempat dan internasional yang berlaku untuk industri pakaian, serta terus memantau perubahan regulasi. Dengan mengikuti panduan ini, Ethereal Clothing Brand dapat memperkuat citra perusahaan sebagai entitas yang beretika, bertanggung jawab, dan memperoleh kepercayaan yang kuat dari customer. Sekian dari saya, terima kasih.